Kalau kita enggak, muka hitam, dihitamkan semua. Wa yudawin nasa, bisa mengobat orang min sairil adwa, semua penyakit bisa diobatinya. Fasami'a jalisun lil malik, maka penasehat watimja, dewan pertimbangan raja, itu watimja. Fasami ajalis, jalis artinya orang yang duduk sama raja, qad amiya, dia buta. Asisten penasihat raja ini buta. Dia dengar berita bahwa ada anak muda bisa menyembuhkan kusta, supak, bolang. Fa'atahu bihadaya kasiratin, kasihnya hadiah banyak-banyak. Anak muda, ini ku kasih kau hadiah. Maha hunalaka ajma'in anta syafaitani. Kalau kau bisa menyehatkan aku, menghilangkan penyakit buta aku ini, ku kasih kau hadiah lebih banyak lagi dari ini. Kata anak muda ini, inilah asfi ahadan, aku tak bisa menyembuhkan orang. Innama yasfillah, yang menyembuhkan itu aku tak bisa mengobat orang, yang mengobat ni orang Allah. Fa in amanta billah, kau bisa sehat syaratnya satu, percaya kau sama Allah. Percaya kau sama Allah, percaya. Kalau kau percaya sama Allah, aku berdoa kepada Allah, fasyafaka, nanti kau sehat. Fa amana billah. Lalu penasehat raja tadi pun mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Didoakan anak muda itu, ya Allah sehatkan dia. Fasyafahullah, sehat. Fa'atal malik. Lalu penasehat raja tadi datang menjumpai raja. Fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Faqala lahul malik, man radda alaika basarak. Siapa ngobati biji mata kau ni kok bisa sehat balik? Kok bisa menengok kau sekarang? Qala, kata penasihat, Rabbi, yang membuat aku bisa menengok ini adalah Allah. Apa kata raja tadi? Awalaka rabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Paham antum apa yang terjadi? Paham antum bahwa yang diprediksi si rahib tadi akan datang? Raja tidak mau ada Tuhan selain dia. Sekarang kau sudah berani mengatakan ada Tuhan. Awalaka rabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Apa kata si asisten penasihat raja? Rabbi wa rabbuka, Tuhan aku dan Tuhan kau satu, Allah. Fa'akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu, ditangkap, siksa dia, azab dia, hatta dhalla 'alal ghulam, hatta dalla 'alal ghulam. Dari mana kau dapat ilmu ada Tuhan selain aku? Tunjukkan. Tunjukkanlah. Dari mana kau dapat? Yang dari anak muda yang menyembuhkan mata aku ini. Faji'a bil ghulam, bawa dia. Faqala lahul malik, ai bunai, anak muda, qad balagha min sahrika, sihir kau ini memang luar biasa. Bisa pula asistenku yang stafku buta ini sehat. Ma tubriul akmaha wal abrasa, kau bisa menyembuhkan orang kena penyakit kusta, kena baros, kena supak. Wa taf'alu wa taf'alu wa taf'alu, kau buat ini, kau buat ini, kau buat ini. Kata anak muda ni, la ashfi ahad, aku tak ada menyehatkan orang. Innama yashfi Allah, yang menyembuhkan itu Allah. Fa akhadha falam yazal yu'adzibuhu, dia panggilnya semua pengawal-pengawal, siksa anak muda ini. Hatta dalla 'alar rahib, sampai akhirnya dia menunjukkan posisi si rahib. Paham antum pesan si rahib tadi kan? Nanti kau diuji anak muda. Kalau pas kau diuji nanti jangan tunjukkan di mana. Faji'a bir rahib, tangkap si rahib. Faqila lahu irji' an dinik, rahib, tinggalkan agamamu. Fa'aba, tak mau dia. Fada'a bil minsyar, maka panggil pengawal, ambil gergaji.
Fawudi'al minsyar fi mafriqi ra'sihi. Ambil gergaji, letakkan di tengah kepalanya. Fasyaqqahu bihi, belah dua kepalanya. Hatta waqa'a syiqqahu, sampai dibelah, sampai jatuh. Summa ji'a bi jalisil malik. Panggil mana staf ahli raja yang sehat tadi. Irji'an dinik, kau pun juga murtad, tinggalkan agamamu. Fa'aba, dia pun tak mau. Fawada'al minsyar, letakkan gergaji di atas kepalanya. Fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syiqqahu, belah sampai jatuh kepala itu. Summa ji'a bil ghulam, panggil anak muda. Faqila lahu irji'an dinik, anak muda, murtad kau, tinggalkan Allah. Fa idza balaghtum fadafa'uhu ila nafarin min ashabi. Pengawal-pengawal bawa anak muda ini. Idhabu bihi ila jabal kada wa kada. Bawa dia ke jabal. Apa arti jabal? Bawa dia ke gunung. Wa kada fas'adu bihi jabal. Bawa dia naik ke atas gunung. Fa idza balagtum zirwatahu, kalau kalian sudah sampai ke atas puncak gunung, fa in raja'a an dini, suruh dia murtad. Wa illa, kalau dia tak mau, fatrahuhu, tolakkan dia dari atas. Fadhahabu bihi, mereka pun membawanya ke atas gunung. Memang betul-betul gunung, bukan gunung Sahilan. Gunung Sahilan tak ada gunung situ. Fasa'idu bihil jabal, bawa mereka naik ke atas gunung. Faqala, anak muda ini berdoa. Apa kata dia? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Cukupkanlah aku dari perbuatan orang-orang ini sesuai dengan kehendak. Kuserahkan pada Engkau ya Allah. Farajafa bihimul jabal, bergoncang gunung itu. Gempa, fasaqatu, jatuh semua orang itu. Dia selamat, orang itu mati. Mana tahu nanti antum tertangkap, antum baca doanya. Allahumma kfini Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan Engkau menghadapi orang-orang ini. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Jadi banyak orang sekarang berdoa, diajarinya Allah untuk mengazab musuh-musuhnya. Ya Allah, musuhku ini kalau bisa kau buat dulu stroke. Kenapa kita ajari Allah? Minta aja perlindungan pada Allah. Allah akan mengazab dengan azab yang tak terpikirkan oleh otak kita. Kenapa pula kita menggurui Allah? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Cukupkan aku, selamatkan aku dari tipu daya mereka sesuai kehendak Engkau. Terserah Engkau, kuserahkan mereka ini makhluk Engkau. Saya kalau berdoa begitu, mereka ini makhluk Engkau ya Allah, kuserahkan dia pada Engkau. Wajah yamshi ilal malik. Udah jatuh mereka, datang dia sendirian. Dijumpainya si raja tadi. Raja itu pula bingung. Apa kata raja itu? Ma fa'ala ashabuka. Mana pasukan pengawalku yang membawa kau ke gunung tadi? Faqala kafanihimullah. Cukuplah Allah menolong aku. Semua yang kau suruh untuk membunuh aku itu sudah mematikan orang itu semua. Sudah mampus orang itu semua. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi. Raja memanggil pasukan kedua. Pasukan kedua, idhabu bihi, bawa ini anak muda ini. Fahmiluhu fi qurqur, bawa dia ke dalam qurqur. Qurqur itu macam tempat menangkap ikan. Bukan jaring, kalau jaring bisa lepas. Tahu antum pengilar? Pengilar tahu? Luka.
bubu. Buat besar-besar, masukkan dia ke dalam. Wa tawassatu bihil bahr, bawa ke tengah laut. Fa in raja'a an dinihi, sampai tengah laut tanya dia, mau kau murtad? Kalau murtad balik kita. Kalau tak murtad, masukkan dia ke dalam, buat dia jadi umpan hiu. Wa illa faqdhifuhu, masukkan dia ke laut. Oh, dibawa mereka dia ke tengah laut. Sampai ke tengah laut, apa kata dia berdoa sama Allah? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Cukupkan aku ya Allah. Aku minta perlindungan Kau ya Allah. Kuserahkan orang ini kepada Engkau. Apa yang terjadi? Fangkafa'at bihi musafinah, bergoncang sampan itu, fagariku, tenggelam semuanya. Dia selamat. Balik dia dijumpainya balik raja itu. Wajah yamshi ilal malik. Faqala lahul malik, apa kata raja? Ma fa'ala ashabu? Mana kawan, mana pengawalku yang mengawal kau tadi? Udah mati semua tengah laut. Bawa ke gunung mati, dibawa ke laut mati. Kafanihimullah ta'ala, Allah yang menyelamatkan aku. Faqala lil malik, apa kata dia ke raja? Innaka lasta biqatili. Raja, kau tak bisa membunuh aku. Ke gunung aku tak mati, ke laut aku tak mati. Fil barri wal bahri, daratan dan lautan tak bisa membunuh aku. Tapi kalau kau mau tahu cara membunuh aku, sini ku ajari kau. Diajarinya pula raja itu. Hatta taf'ala ma amuruka bi. Kalau kau mau cara membunuh aku, ni ku ajarkan sama kau. Kata raja tu, ma huwa? Tengoklah bodohnya raja ini. Bertanya pula dia, gimana caranya? Padahal dia ngaku Tuhan tadi kan. Dia kan ngaku Tuhan. Adakah Tuhan selain aku? Kata dia. Pas diajari, mau kau ajari cara membunuh aku? Ma huwa, kata. Ma huwa bahasa Arab. Kalau bahasa Urdu, kya huwa? Ma huwa. Kata anak muda itu, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Kumpulkan orang banyak di tanah lapang. Cari tanah lapang, kumpulkan orang banyak. Wa taslubuni fi jiz'in. Lalu ikat aku di batang kurma. Batang kurma. Ambil batang kurma, ikat aku di batang kurma, letakkan di tanah lapang. Summa khudh sahman min kinanati. Ambil anak panah dari anak panahku, yang punya aku, jangan punya orang lain. Summa dha'is sahma fi kabidil qaus. Letakkan anak panah itu pas di tengah busur. Busur, letakkanlah. Summa qul, kemudian katakan, Bismillahi rabbil ghulam. Bismillahi rabbil ghulam. Dengan nama Allah, Rabb, Tuhan anak muda ini. Marmi. Habis itu lepaskanlah anak panah. Fa innaka idza fa'alta dzalik qataltani. Kalau kau lakukan itu, insyaallah aku mati. Sajama'an nas, kumpulkannya orang banyak. Fi sa'idin wahidin, di satu tanah lapang. Wa salabahu ala jiz'in. Lalu kemudian diikatnya lah anak muda ini di batang kurma. Summa akhadha sahman min kinanatihi. Diambilnya anak panah anak muda itu. Summa wada'a sahma fi kabidil qaus. Diletakkannya di tengah busur. Summa qala, raja itu pun berkata, Bismillahi rabbil ghulam. Akhirnya mulut raja itu pun mengakui bahwa ada Bismillahi rabbil ghulam. Dengan nama Allah, Rabbnya anak muda ini. Summa ramahu, habis itu lepaslah anak panahnya. Fawaqa'as sahmu fi sudrihi. Anak panah itu tepat mengenai sudri. Kalau di dada tak mati, tapi kalau di sini mati kontak. Pus kena di sini. Fawada'a yadahu fi sudrihi. Begitu anak panah itu kena, anak muda itu pun pegangnya, famata, dia pun mati. Faqala nas,
Apa kata orang yang ramai di tengah lapang itu? Apa kata orang ramai? Amanna bi rabbil ghulam. Kata orang ramai, kami beriman ke Tuhan anak muda nih. Begitu cara dia berdakwah. Jadi antum kalau capek tabligh akbar gitu. Bawa ke tengah lapang. Amanna bi rabbil ghulam. Kata orang satu tanah lapang, semua rakyat itu mengatakan, kami beriman ke Tuhan anak muda ini, kata orang. Fa'utiyal malik faqila lak ara'aita ma kunta tahzaru qad wallahi nazala bika hidrak qad amana an-nas. Raja, tahu kau efek dari perbuatan kau itu, raja? Semua orang rakyatmu sudah beriman. Jadi cuma ini. Fa'amara bil ukhdud. Makin marahlah dia. Apa kata dia? Fa'amara bil ukhdud, gali tanah. Jadi rupanya raja mengamuk tak puas hati itu dari dulu. Bunuh penasehat, bunuh rahib, bawa ke gunung, bawa ke air, bunuh orang yang soleh, orang ramai, bunuh, bunuh. Mirip-mirip Sambo raja ini. Fa'amara bil ukhdud. Apa kata dia? Gali tanah, kata dia, gali. Fa bi afwahi sikak fa khuddat wa udrima fiha an-niran. Gali dengan besi-besi, lalu kemudian nyalakan api dalam. Gali tanah, gali parit di tempat kita kalau digali keluar air karena tanah kita ini tanah gambut. Kalau di Arab digali makin panas, batu di atas pasir, bawah batu, nyalakan api dalam, niran, nyala api. Lalu apa kata raja? Man lam yarji an dinihi, siapa yang tidak mau murtad, faqhimuhu fiha, masukkan dia ke dalam. Faqila lahu iqtahim, masuk kau ke dalam. Fa fa'alu hatta ja'at imra'atun. Habis semua dia bakar. Siapa yang tak mau murtad, bakar. Hatta ja'at imra'atun, sampai datang seorang perempuan. Wa ma'aha sabiyyun laha. Perempuan ini membawa anak kecil. Fataqa'at an taqa'a fiha. Perempuan ini takut jatuh ke dalam parit tadi, ketakutan dia. Faqala lahal ghulam, apa kata anak kecil tu? Ya ummah, oh my mom, oh my mother, isbiri, be patient, sabarlah. Fa innaki 'alal haq, karena sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin, diambil dari Sahih Muslim. Nanti kalau antum berceramah, antum katakan hadis ini ada dalam Sahih Muslim, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, karena kitab induknya Sahih Muslim. Sekarang penjelasan kosakatanya. Jadi Imam Nawawi itu kalau menyebutkan hadis, dijelaskannya kosakatanya. Zirwatul jabal a'lahu. Arti zirwatul jabal a'lahu, puncak bukit. Wahia bikasri dzal, dzi, bukan zarwa, dzi. Adzal al-mu'jamah, dzi, dzal, bukan dal. Wa dhammiha, zurwatu, bisa dibaca zirwatu, bisa dibaca zurwatu. Wal qurqur, arti qurqur bidamil qafaini, dua qafnya berbaris dhammah. Qur, bukan qarqur, bukan kirkur, qurqur. Nau'un minas sufun, satu jenis sampan.
sampan kecil yang dipakai untuk ke tengah tahu. Tapi makna lainnya adalah pengilar, luka, alat untuk menangkap ikan. Was-sa'id, sa'id artinya al-ardul barizah, permukaan tanah yang muncul ke atas. Tanah ini agak naik sedikit ke atas. Wal ukhdud artinya asyuquq fil ard, belahan bumi, kan nahris shaghir, seperti sungai kecil, maksudnya parit. Adram, adram artinya auqad, adram auqad, nyalakan api, auqadu naran, nyalakan api. Wangkafa'at artinya inqalabat, sampannya terbalik, inqalabat terbalik. Taqa'asat artinya tawaqqafat, perempuan itu taqa'asat, berhenti dia di tepi parit takut jatuh ke dalam. Wajabunat, cemas, ngeri, takut, takut jatuh ke dalam. Bab yang sedang kita pelajari ini bab apa ini sekarang? Bab sabar. Jadi kalau begitu berapa kesabaran yang perlu kita pelajari di sini? Sabarnya asisten si raja yang buta dengan keimanannya, sabarnya si rahib, sabarnya si anak muda, sabarnya ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud, inilah dia ashabul ukhdud, orang-orang yang berada di dalam parit dibakar. Kalau antum pernah baca ayat Al-Quran tentang ashabul ukhdud, inilah penjelasannya. Ustaz, apa itu ashabul ukhdud? An-nari dzatil waqud, api yang dinyalakan. Alaiha qu'ud, mereka duduk di dalam api yang menyala itu. Oh, itu dah kami bahas kemarin subuh Rabu dia. Penjelasannya Ustaz panjang, itulah hadis yang paling panjang waktu itu. Saking panjangnya tak ingat aku lagi ceritanya, tapi udah kami bahas itu udah. Wa hum 'alaiha qu'ud, tentang cerita ashabul ukhdud, cerita mereka yang sabar demi mempertahankan la ilaha. Ini baru kena serang buzzer sekali langsung tak posting lagi, belum lagi digalikan orang tu parit, baru kena ejek sekali langsung down, langsung ciut, baru posting sekali, baru hilang akun sekali, udah cemas. Gimana kalau hilang IG 9 juta? 10 juta. Saya waktu mengulang dari awal, saya biasanya tim itu lemah. Gimana kita mau mengulang dari awal? Saya bilang ini bukan kuasa kita, ini kuasa Allah. Ulang dari awal. IG ulang dari awal. YouTube ulang dari awal. Ulang dari awal. Supaya kita ingat bahwa ini bukan kuasa kita, ini kuasa Allah. Kalau kuasa kita lemah, tapi kalau kuasa Allah, bersandar ke batang kayu tumbang. Kalau bersandar kepada Allah SWT, la haula la quwata illa billah. Tapi kan mencakapkannya aja enak. Kalau betul lah kita menghadapi raja zalim macam ini. Cuman raja-raja zaman dulu itu lebih jantan. Raja-raja sekarang ini bencong, tak pede dia. Di depan orang dia baik, suruhnya orang dari belakang. Kalau yang dulu tuh langsung tangkap, bunuh gitu dia. Jelas kita berhadapan. Ini enggak, depan orang baik dia. Apa kabar gitu dia. Di belakang habis gitu. Raja-raja zaman dulu itu kejam tapi jelas. Raja sekarang mukanya baik, penuh pencitraan, di belakang suruhnya menghabisi. Menghabisi tidak pula membunuh, membunuh karakter. Sama-sama membunuh. Mana yang lebih kejam? Membunuh fisik atau membunuh karakter? Membunuh karakter. Bunuh karakter Habib Rizik. Bunuh karakter dengan hilangkan alat bukti, kemudian fitnah, pelecehan, wa makaru wa makarallah.
Semua yang dituduhkan itu berbalik dengan yang sama. Hilang alat bukti, hilang juga CCTV. Pelecehan juga yang terjadi. Kira-kira apalah doa dia? Inilah doa dia. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Balas ya Allah sesuai kehendak Engkau, bukan kehendak aku. Kalau Engkau serahkan pada Allah, maka Allah membalas dengan sesuatu yang tak terlintas di pikiran. Begitu kuasa Allah SWT. Hidup ini simple, sesimpel sayap nyamuk. Nisfa jinahi ba'udatin, setengah sayap nyamuk. Antum tangkap nyamuk, bukan satu sayapnya. Sayap nyamuk itu berapa? 2. Bukan satu sayap. Satu sayap itu antum gunting pula lagi. Antum hidupkan kamera gini, ha? Saudaraku dimanapun berada, bagaimana dunia ini? Antum tangkap nyamuk, antum gunting sayap. Beginilah saya. Bila dunia ini setengah sayap nyamuk. Jadi kalau antum dapat dunia, antum tak terlalu sombong. Kenapa? Karena dunia ini cuma setengah sayap. Dan kalau antum tak dapat, antum juga tak terlalu berduka. Karena dunia ini hanya setengah sayap. Besok keluar baju kaos, gambar setengah sayap nyamuk kena gitu. Dunia setengah sayap nyamuk. Dapatkan di toko terdekat. Gambar sayap nyamuk, gambar nyamuk yang sayapnya kena gunting. Kreativitas tanpa batas. Hadis 31 dari Anas. Dia kalau orang-orang yang terkenal itu tidak disebutkan lagi bin. Enggak. Anas kan itu. Tapi kalau yang kurang dikenal panjang. Profesor Datuk Sri Ulama Setia Negara, Profesor Dr. Abdul Somad. Itu berarti kalau begitu panjang balehonya orang tak kenal. Kalau kenal siapa yang ceramah? UAS. Wa'an Anas. Yang dimaksud di sini adalah Anas bin Malik. Tak ada Anas lain. Karena dia lah yang hidup sama Nabi 10 tahun dia menjaga Nabi, mengambilkan air wudhu Nabi, melayani Nabi. 10 tahun umur dia waktu diserahkan emaknya. Nama emaknya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, ada orang ngasih kuda, ada orang ngasih tanah, ada orang ngasih unta. Aku tak kaya macam mereka. Anakku inilah aku kasih. Nah. 10 tahun anak itu menjaga Nabi, merawat, melayani Nabi, menjadi khadim Nabi, berkhidmah kepada Nabi. Apa doa Nabi untuk Anas waktu itu? Allahumma aksir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Banyakkan anaknya, banyakkan hartanya, jadikan dia penghuni surga. Doa Nabi untuk Anas. Allahumma aksir amwalahu, banyakkan hartanya. Orang berkebun setahun panen sekali. Anas bin Malik kebunnya panen berkali-kali. Wa amwalahu, banyakkan hartanya. Wa auladahu, banyakkan anaknya. Anak cucu Anas bin Malik dihitung waktu dia meninggal lebih 100 orang. Doa Nabi. Waj'alhu min ahlil jannah, masuk surga dia. Radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada anak-anak kecil nanti antum balik dibawakan orang. Doakan anak saya, boleh antum pakai doa itu. Allahumma aksir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Doa itu sunnah. Atau doa yang untuk Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Tak ada yang ingat Pak Ustaz, Rabbi habli minas sholihin. Lagi. Jadi kalau kita dimintakan doa, langsung doakan. Doakan anak saya Pak Ustaz. Ya, insyaallah ya. Jangan. Langsung situ. Allahumma aksir amwalahu wa auladahu waj'alhu minal jannah. Allahumma faqihhu fid din warzuq. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Basrah, Irak, bukan Kuansing. Qala, dia berkata, marran nabiyyu, Nabi lewat, alam ra'atin, Nabi melewati seorang perempuan, tabki, yang sedang menangis, inda qabrin, menangis di kubur.
Waktu Nabi lewat, perempuan ini menangis di kubur. Antum lewat, ada perempuan menangis di kubur jalan. Jangan antum lari. Cemana kami tak lari jam 4 subuh Pak Ustaz. Ada perempuan menangis di kubur. Apa kata Nabi? Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Wasbiri, sabarlah. Faqalat, perempuan itu pun menjawab, ilaika anni, ilaika anni, pergi kau sana. Fa innaka lam tusab bi musibati, kau tak kena musibah macam aku ni. Pergi sana. Walam ta'rifu, kau pun tak kenal siapa yang mati ini. Ilaika anni, pergi kau sana. Fa innaka lam tusab bi musibati, kau tak kena macam yang sedang ku alami ini. Walam ta'rifu, kau pun walam ta'rifhu, walam ta'rifhu, perempuan ini lam ta'rifhu, tak kenal dia, tak tahu dia bahwa tadi itu Nabi, karena Nabi waktu itu tak ada balehonya. Itu menunjukkan apa? Kalau antum analisa hadis nih, apa yang terpikir sama antum? Bahwa penampilan Nabi dengan penampilan orang lain sama apa tak sama? Sama. Seandainya penampilan Nabi itu beda, pasti langsung, oh Nabi gitu. Jadi Nabi itu tak ada bedanya. Makanya waktu hijrah dengan Abu Bakar, kan bingung mereka, yang mana Nabi ini? Begitu juga Umar bin Khattab, waktu Umar bin Khattab membebaskan Palestina. Kan pendeta Palestina itu mau nyerahkan kunci Palestina itu pakai tembok keliling, ada kuncinya dipegang sama pendeta. Aku mau menyerahkan kunci ini kepada Umar bin Khattab. Dibayangkannya Umar bin Khattab itu pakaiannya, tiba-tiba ditengoknya dari jauh, dua orang naik keledai, ganti-gantian, kadang Umar di atas, kadang Umar di bawah, kadang Umar di atas, kadang pembantunya itu di atas, Umar menarik. Pas mau dekat pintu Palestina itu, pas giliran Umar di bawah, pembantunya itu di atas. Yang mana Umar di sini? Saya dulu, ini Islamic Center Pasir Pengarayan, Islamic Center. Di sebelah ke belakang imam itu ada kamar untuk penceramah supaya ustaz tidak tinggal di hotel. Tidur saya situ. Pagi datang orang penziarah, orang yang berkunjung ke masjid. Terbuka orang tu pintu. Ditengoknya saya sedang duduk, berbisik orang, oh supir ustaz gitu. Ceramah saya di Masjid Aliantan. Tahu teman di mana Aliantan? Rohul. Dari sini kita masjid di sebelah kanan, dia jalan itu di atas, masjid itu di bawah. Sampai saya ke situ, hujan. Datanglah panitia itu bawa payung. Diketuknya lah di kaca. Saya pegang ketuknya, saya buka. Apa katanya? Ustadznya mana katanya? Dia mau memayung. Pelajaran dari sini, antum mesti menunjukkan dari pakaian antum bahwa antum ustad. Pakai sorban supaya bisa dibedakannya mana ustad, mana supir ustad. Saya keluar kelas jam setengah 12 dari Panamnya, sampailah di Masjid Arifin, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Sampai situ jam 12, azan jam 12.15. Duduk saya pas di depan mimbar, tengok jam 12 saya duduk. Udah jam 12.15 naiklah pengurus masjid. Kami dari pengurus Masjid Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Khotib kita hari ini Haji Abdul Somad LCMA, tapi nampaknya beliau belum juga hadir ke masjid kita. Maka langsung khotib dari pengurus kepada khotib dipersilakan naik.
Dia pun naik ke atas. Padahal saya itu duduk dari jam 12. Tak tahu dia saya Ustaz. Karena saya tak pernah pakai sorban. Itulah bahayanya kalau penampilan kita sama. Nabi pun diusir orang, apalagi Ustaz. Pakaian itu menunjukkan Nabi itu pakaiannya tak berlebih-lebih, biasa aja, sama macam orang lain. Sampai perempuan ini pun tak kenal. Walam ta'rifu, perempuan itu tak kenal dengan Nabi. Faqila laha, sesudah kejadian itu baru dikasih tahu orang, innahun nabi, yang kau halau tadi itu Nabi. Hah? Nabi Muhammad itu? Iya. Fa'atat baban Nabi, dia pun datanglah ke rumah Nabi. Fa'atat baban Nabi, datangilah ke pintu Nabi. Falam tajid indahu bawwabin, tak ada penjaganya, tak ada security. Bawwabin, tukang jaga pintu, tak ada. Faqalat, apa kata dia? Lam a'rifka, aku tak kenal sama engkau ya Rasulullah, tak kenal aku sama engkau. Faqala, apa kata Nabi? Innamas sabru 'inda as-sadmatil ula. Sabar itu terletak pada pukulan yang pertama. Perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, aku sekarang udah agak sabar udah. Kata Nabi, sabar tuh tadi waktu kena pukulan yang pertama tuh. Terus sekarang udah telat udah. Muttafaqun alaih. Apa artinya? Secara bahasa muttafaqun alaih artinya disepakati. Secara istilah artinya hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih. Sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim memuat hadis ini dalam kitab mereka. Hadis dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling tinggi kualitasnya adalah ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Istilahnya muttafaqun. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, li Muslimin, dalam Sahih Muslim, tabki ala sabiyin laha, perempuan itu menangis, sabiyin laha, anak kecilnya meninggal. Dia punya anak kecil, meninggal anaknya. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita, coba tengok apa kata Nabi, ittaqillah, takutlah kepada engkau, sabarlah. Tak ada Nabi mengatakan jangan kau menangis. Itu menunjukkan bahwa menangis itu yang tak boleh itu meratap. Apa beda menangis sama meratap? Kalau menangis hanya keluar air mata. Yang tak boleh itu, oh nak, kenapa lah yang mati anak aku? Kenapa bukan anak si Polan itu? Kenapa yang mati laki aku? Meratap itu tak boleh. Namanya niyahah.